Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca dan menjelaskan di pasal janais. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun tiring pada kepada katung pasal bima dalam perang ya tangan lapus tangan lu pada pakma bil mayit tidak mayit minum kuslihi dari ngadusi mayit batak ini ban aku untuk mayit wassolati ban nyalataki alaihi atas mayit wadafnihi ban apendem mayit wa yalzamu ban wajib ala qoriqi fardil kifayati atas jalan fardu kifayah fil mayyiti adalah mayyit al muslimi semuslim wairul muhrimi serta ihram masyahidi ben mati syahid arba'atu asya'a pendapat 4 banyak-banyak perkara kuslihi dak ngadusi mayyit wa takfinihi ben apuntuk mayyit was sholati ben nyolataki alaihi atas mayyit wa takfihi ben apuntuk mayyit wa illam ya'lam ben lapunnya oni ngi pasar orang bil mayyiti dak mayyit illa wahidun angin setung orang ta'ayyana maka tertentu alaihi atas mayit maupun kabarang itu kira seto terkena pakma wa amal mayitu benar penting mayit al kafiru pasal orang kafir pas salatu maka paneka salat alaihi atas mayit haramun paneka haram harbian sekafir harbi karena beda pada kafir harbi audimin atau kafir dimi waya juzu ban benang usluhu pada pengadusi kafir dimi fil ini dalam dua tempat wajibu ban wajib takfinu dimi kenapa bentuk kafir dimi wadak nuhu ban apendem kafir dimi donal harbi punten kafir harbi wal murtadu ban tining ban orang yang semurtad wa amal muhramu ban anapa tining orang seihram ida aku pina bila pun pasar kafir dimi fala yustaru maka tak oleh itu topi rok suhu penapa serana kafir dimi wala wajibul muhramati bentak oleh itu topi penapa bentak oleh itu topi penapa mana orang gini seihram wa amma syahidu ben apa tining orang semati syahid fala yusalla maka tak oleh sholati bena alaihi atas orang semati syahid kama kata keterangan dakaro senutur budak emak al-musannifu pasara ke musannif dikaulihi kalaban tebuna ke musannif waitani tining orang dua layu salani se tak oleh yadusi pasara orang kedua wala yusalla tak oleh sholat yang lagi matas kedua na aduhuma atas tining salah situ kedua na asyahidu paneka orang semata syahid rokatil musyrikina dalam perang ben orang musyrik. Adapun pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mayat. Hal-hal yang berkaitan dengan mayat meliputi memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Wajib kifayah bagi mayat orang Islam selain mayat orang yang sedang ihram dan orang yang mati syahid atas 4 hal, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat menguburkan. Jika tidak ada orang yang mengetahui adanya mayat kecuali hanya seorang saja, maka jelas bahwa kewajiban itu harus dilakukan oleh seorang tersebut. Adapun mayat orang kafir, baik kafir harbi atau zimmi, haram menyolatinya tetapi keduanya boleh dimandikan. Wajib mengkafani mayat kafir zimmi dan menguburkannya tetapi tidak wajib atas kafir harbi dan orang yang murtad. Adapun orang yang sedang ihram ketika dikafani, maka kepalanya tidak boleh ditutup. Demikian juga perempuan yang sedang ihram tidak boleh ditutup wajahnya. Sedangkan orang yang mati syahid tidak boleh disolati. Sebagaimana keterangan musannif bahwa ada 2 mayat yang tidak boleh dimandikan dan disolati, yaitu yang pertama mayat orang yang mati syahid dalam suatu pertempuran menghadapi orang-orang musyrik, yaitu orang yang mati disebabkan karena bertempur melawan orang kafir, baik yang membunuh benar-benar orang kafir atau orang Islam yang salah sasaran, atau juga karena senjatanya mengenai dirinya sendiri, atau jatuh dari kendaraannya dan sebagainya. Seandainya orang tersebut mati setelah pertempuran selesai karena terluka yang menyebabkan kematian, maka ia tidak termasuk mati syahid menurut pendapat yang lebih afdal. Demikian pula tidak termasuk mati syahid orang yang mati karena memerangi pemberontak atau mati di tengah-tengah pertempuran tetapi kematiannya bukan karena perang. Kedua, bayi yang keguguran yang belum dapat bersuara menjerit. Jika sudah bersuara menjerit atau menangis, maka status hukumnya seperti orang dewasa. Hendaknya mayat dimandikan dengan jumlah yang ganjil, yakni 3 atau 5 kali atau lebih. Dalam permulaan memandikan mayat, hendaknya dicampur dengan daun bidara, yakni disunahkan bagi orang yang memandikannya.
agar memberikan pertolongan dalam mandi yang pertama dari beberapa basuhan kepada mayat yang airnya diberi daun bidara atau daun sakmi. Pada air basuhan memandikan mayat, selain orang yang ihram, hendaknya dicampur dengan sedikit kapur barus, sekira tidak merubah air. Dan hendaknya mayat dibungkus dengan 3 lapisan kain putih, baik bagi mayat laki-laki atau perempuan, baligh ataupun tidak. 3 lapisan tersebut masing-masing panjang dan lebarnya sama, yaitu sekira dapat digunakan untuk menutupi seluruh badan mayat. 3 lapisan tersebut tidak memasukkan baju kurung dan surban. Jika menghendaki mayat laki-laki dibungkus 5 lapisan, maka 3 lapisan kain putih tersebut ditambah baju kurung dan surban. Atau mayat perempuan yang dibungkus 5 lapisan, maka rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, 1 kain yang biasa dipakai rangkapan ketika sholat. Dan yang kedua, 1 kain tutup kepala yang biasa dipakai ketika sholat. Dan yang ketiga, 1 kain baju kurung. Dan yang keempat yaitu 2 lapisan kain putih. Perbedaan kadar kain kafan adalah sebab mayat tersebut laki-laki atau perempuan. Dan adanya kafan tersebut adalah dari jenis kain yang dipakai seseorang dalam sehari-hari. Bagi orang yang menyolati mayat, hendaknya melakukan 4 kali takbir dengan takbiratul ihram. Seandainya takbir sampai 5 kali, maka sholatnya tidak batal. Tetapi apabila imam bertakbir sebanyak 5 kali, maka makmum tidak boleh mengikutinya, namun terus salam atau menanti imam agar bisa salam bersamanya. Itulah yang lebih utama. Bagi orang menyolati mayat, hendaknya membaca Fatihah setelah takbir yang pertama, dan boleh juga setelah takbir selain yang pertama. Dan membaca salawat Nabi setelah takbir yang kedua. Paling sedikitnya salawat itu berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah takbir ketiga, hendaknya mendoakan mayat. Paling sedikitnya doa tersebut berbunyi Allahumma ghfir lahu. Sebenarnya doa kepada mayat sebagaimana disebutkan dalam perkataan musannif pada sebagian kitab matan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.